Tapanuli Utara, Bapak Dr. Andes Nixon Ngababan. Kedua, Bupati Kepulauan Sula, Bapak Hendrata Tes. Bapak Bupati Belitung, Bapak Haji Hasani Saleh. Keempat, Bupati Kulon Progo, Bapak Dr. Andes Haji Suteja. Juga tak lupa Wali Kota Ambon, Bapak Richard Lohe Napesi. Kita sangat terima kasih kepada bupati-bupati ini untuk perkenalan untuk mesin Rico direct to government. Mesin ini kepada deklarator yang tadi saya sebutkan tadi. Ini hari saya juga dapat kabar bahwa mesin Rico ini yang DTG ini nanti akan digunakan untuk mendukung pariwisata Indonesia. Ya, yang sekarang pemerintah lagi galakan supaya bisa menarik wisata lokal plus wisata luar negeri, terutama pada pandemik corona ini supaya bisa meningkatkan. Sore, dan terima kasih atas kedatangan dari para deklarator di sini yang hadir. Bapak Wali Kota Ambon yang diwakili oleh Wakil Wali Kota Ambon, kemudian Bapak Bupati Belitung, Bapak Tapanuli Utara, terus kemudian tadi sudah ada konfirmasi Bapak Bupati Kepulauan Sula, tapi mereka lagi on the way. Campaigns Indonesia The Wopak, bahwa peluncuran ini tindak lanjut dari hasil deklarasi yang telah kita selenggarakan bersama atas dukungan dari Menteri Dalam Negeri saat itu Bapak Cahyokumolo, di mana kita berharap agar deklarasi yang kita selenggarakan yang diinisiasi oleh seluruh kepala daerah baik provinsi, bupati, dan kabupaten dan kota tidak tetap konsisten kita kawal, karena itu adalah aspirasi dari para kepala daerah yang ingin menyampaikan usulannya kepada Bapak Presiden tentang Indonesia sebagai Taman Wisata Dunia. Artinya forum deklarator Taman Wisata ini memiliki konsep yang jelas bagaimana kita menaikkan level Indonesia ke level dunia. Kenapa kita harus menaikkan level Indonesia ke level dunia? Agar supaya seluruh potensi wisata dan potensi yang lain yang ada di seluruh daerah semuanya terangkat. Kita tidak memilih si A yang harus dinaikkan, si B yang harus dinaikkan, si C yang harus dinaikkan, tetapi harus diangkat semuanya. Itu baru yang namanya membangun paradigma baru dunia, Indonesia sebagai taman wisata dunia. Mengapa harus seperti itu? Karena tanpa program seperti itu, Indonesia tetap tidak akan bisa bersaing kemana-mana. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom.
Pak Sungkono, dan teman-teman para bupati, wali kota, dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang pertama tentu kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini bisa kita melaksanakan peluncuran t-shirt baju campaign The World Park Indonesia. Terima kasih Pak Sungkono yang sudah mendukung acara ini, sudah memberikan waktu pikiran untuk bisa membantu ya Pak Daniel ya. Terima kasih juga Pak Daniel yang saya baru ketemu hari ini ya, tapi yang saya lihat selalu memberikan di share berita, kemudian selalu saya lihat di grup. Luar biasa perhatian beliau terhadap Indonesia dan kita patut apresiasi. Saya pribadi sebagai kepala daerah jarang-jarang ada orang yang peduli dan mau berbuat walaupun sekecil apapun, tapi kita patut apresiasi. Untuk itu tepuk tangan buat Pak Dio. Yang kedua, Indonesia punya segalanya. Kita punya segalanya. Luar biasa kekayaan yang diberikan Tuhan kepada Indonesia. DNA Indonesia diberikan Tuhan adalah negara maritim dan negara agraris. Maka sebenarnya kita harus fokus di dua hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Jokono, dan khususnya Pak Bupati Bapak Kota Penuli ya, dan tentunya Bapak sekalian yang hadir pada ini. Ya, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, khususnya Pak Daniel ya, dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Bapak sekalian, tentunya kita henti wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa di mana pada hari ini kita dipertemukan. Ya, kita ini dari daerah ini ya Pak. Berarti memang sudah lama tidak datang ke ibu kota negara ini karena COVID ini. Dan alhamdulillah ini pada hari ini kita juga hadir ya. Dan tentunya ini suatu kehormatan juga bagi kami Pak diundang ke sini karena ya ingin, memang sebetulnya juga udah ada hampir lupa juga Pak Daniel. Deklarasi kita ini kan di Bali. Di Bali kemarin, di Bali mendeklarasikan ini. Dan waktu itu juga kami hadir ya, pada saat itu mendeklarasikan itu. Dan persoalan untuk kita Indonesia sebagai negara World Tourism Park ya. World Park ya, untuk taman wisata dunia ya, kebetulan begitu memang sudah menjadi 10 destinasi wisata baru kan. Memang basicnya adalah alam, dalam ini laut ya, dan juga pantai, sehingga keunikan yang terjadi ya, maka kita juga sekarang ini sedang menuju untuk UGG, UNESCO Geopark Global. Kemarin sama-sama maju dengan Danau Toba, tapi kita kurang jelas petanya jak kemarin, sehingga mungkin kita ditunda. Insya Allah tahun ini kita juga akan mendapat pengakuan sebagai kawasan Geopark Global untuk Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita hormati Pak Sungkono, Bapak Kepala Daerah, Pak Daniel, pada rekan-rekan pers dan seluruh tamu undangan yang hadir. Mungkin saya tidak bicara banyak seperti kepala daerah lainnya tadi, karena sudah terlalu banyak ya, 1001 macam cerita lah. Jadi setiap daerah punya ciri khas. Yang perlu saya titik beratkan saat ini yang akan kita hadapi Pak Daniel, bahwa mungkin 6 tahun lalu kita berpikir tentang Indonesian The World Park. Tapi saat ini kita akan menghadapi sebuah tantangan lebih berat, yaitu dengan adanya coronavirus
Artinya apa? Hidup ini tidak akan berhenti, hidup ini tetap harus berjalan dengan segala macam tantangan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, kehadiran kami adalah mendukung, mengapresiasi, dan terus maju apapun kondisinya sebagai anak bangsa. Marilah kita bahu-membahu dari utara sampai ke selatan, dari barat sampai ke timur. Mari kita majukan Indonesia yang begitu kaya dengan seluruh potensi alam dan lain sebagainya. Dan saya juga menitik beratkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati dari Tapanuli Utara, bahwa yang poin terakhir tadi, sumber daya manusia kita, Pak. Ya. Kita ketinggalan, dan saat ini kita udah mulai mundur lagi. Ya. Tadi saya melihat di dalam media juga disampaikan bahwa Indonesia sedang memasuki masa resesi. Terima kasih yang kami hormati Bapak Sasongko Honoris. Kami punya agregator di seni budaya dengan teknologi. Saya jujur Pak, zaman saya kuliah di Belgia dulu, Ricoh is one of my favorite company Pak. Umurnya hampir sama kayak ayah saya, 1936 ayah saya lahir. Ya, siap. Yang kami hormati Bapak Bupati Tapanuli Utara, yang kami hormati juga Bapak Bupati Belitung, Bapak Wakil Wali Kota Maluku, Bapak Bupati Kepulauan Sula, dan abang saya, Bang Daniel. Luar biasa, sesama praktisi, dan beliau mungkin abang saya di tokoh budaya, tapi yang who's going to bring Indonesia to the world. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pantun, karena kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini ngelihat saya agak sedikit beda Betawinya. Saya anak Betawi, tapi yang di sekolah nama Babe ke Belgia, jadi saya bisa ngomong Inggris, Prancis, Belanda. Kalau pantunnya nggak cuma pantun Indonesia aja. Jadi kalau kita ngomong pantun, mau beli ikan cupang ke pasar Klender, jangan sampai bingung kita muter-muter. Now we know each other and we can be friends forever. Please allow me to share this next 5 minutes to speak a little bit about my gratitude in English, because we have also our social media channel with almost 122,000 subscribers around the world, and most of our subscribers are coming from the Benelux area. This is where I was having my study. Saya anak Betawi yang bisa ngomong Inggris, Prancis, Belanda. Merci beaucoup, ik ben u heel dankbaar. I will ask you more and we will share a little bit. For the next 2 minutes, let me express my gratitude to know my big brother here, Bang Daniel. Kami sendiri, saya pribadi wakil bendahara dari Bamus Betawi. Jadi Bamus Betawi itu Badan Musyawarah Suku Betawi. Bamus Betawi yang barengan sama FBR, Forkabi, Bang Haji Oding. Kami di Bamus kami mempunyai anggota kurang lebih 1.750.000 warga Betawi. Jadi alhamdulillah tokoh-tokoh senior kami kalau datang ketemu guru-guru kami, insya Allah berhasil jadi anggota DPD, DPRD, dan lain-lain. Nah, cuman kemarin gubernur kita aja itu yang salah kaprah, kita udah belain mati-matian, cuman beliau lupa sama kita. Ya nggak apa-apa, cuman saya sebagai orang Betawi Tulen, baru pertama kali dalam sejarah wali kota Jakarta Timur itu orang Arab. Tapi nggak masalah, bukan Arabnya, tapi lucunya aja. Jadi kita jawara-jawara juga sudah menjaga TPS, tapi kita para jawara Betawi nggak dikasih apa-apa. Jadi ya kita masih sabar sampai sekarang. Tapi kayaknya ke depannya gubernur kita sekarang kita tidak akan dukung. Mohon izin. Ini saya langsung ngomong aja karena ini langsung instruksi dari Ketua Umum Bamus kami juga. Dan untuk teman-teman wartawan, mohon izin Pak Sasongko, saya tidak ingin Bapak punya produk yang keren ini menjadi ajang politik untuk kami. Tapi saya sebel aja Pak, Dewan Kesenian Jakarta orang Betawi cuma 2 Pak. Jadi saya sebel juga. Nah jadi kita akan protes lagi. Nah mohon izin. Nah let me share you a little bit about my story. Jadi di sini saya diizinkan hadir. It's an honor for me to be here. Jadi perusahaan kami juga Pak Sasongko bernama Sosentix Pak. Jadi selain wakil bendahara di Bamus Betawi, ya biasalah kita yang sponsorin kadang-kadang Pak. Saya juga ada perusahaan namanya Sosentix.
And why they choose us as one of the company? We work also with company like Aeon Pak from Japan, and others company BlackRock from United States of America. Is because in some of exhibition we show our tradition. Jadi memang yang tadi bapak-bapak kepala daerah sudah sampaikan itu luar biasa efeknya Pak. Jadi pada saat saya keliling ke Singapura membawa PT saya Sosentix dan juga kita expo kemarin di JCC, saya tidak memakai hanya screen atau komputer atau layar komputer saja bapak-bapak. Saya berbaju seperti ini, berbaju pangsi seperti ini, ada penari Betawi, kita punya exhibition area booth kita juga itu rumah Betawi, dan itu menarik para supplier dari luar negeri untuk bekerja sama dengan kita. Jadi ini benar sekali apa yang bapak-bapak kepala daerah sudah sampaikan. Kita kembali lagi ke jati diri kita. Kita kembali lagi. Jadi memang Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika Pak. Saya Betawi asli Tanabang. Saya anaknya Haji Duri Abdurrahman, dulu ketua Apindo. Kakek buyut saya ada orang Belanda. Dari ibu saya juga ada Putri Ongtin dari Chinese. Makanya saya matanya sipit. Belandanya makanya hidung saya mancung. Jadi ini Betawi ya seperti ini. Jadi bukan artinya Betawi itu cuma semur jengkol saja. Dan ini satu kehormatan untuk kami bisa hadir di sini. Dan kenapa kami hadir di sini juga? Karena dari ormas kami sendiri Pak, kita tiap tahun itu biasa bikin t-shirt, kaos. Itu bisa sampai 75.000 kaos. And to be honest with you all, I'm very amazed with Ricoh tagline because they are empowering the digital world. Salah itu milik saya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po janjinya babe. Alhamdulillah kami di sini mewakili suku Bamus Betawi dari Badan Musyawarah Suku Betawi 1982, yang dimana ketua umum kami adalah Bang Haji Oding, sekjen kami adalah Bang Haji Iksan, yang dimana ketua majelis adat kami adalah Kong Haji Edi Narapraya, dengan sekjen majelis adat kami Kiai Lutfi, Imam Besar FDR. Saya David Darmawan selaku ketua umum Ormas Betawi Bangkit di bawah naungan Bamus suku Betawi 1982 ingin menyampaikan pertama-tama rasa terima kasih kami yang luar biasa kepada pihak, kepada yayasan, kepada pemerintah daerah yang menyelenggarakan satu konsep, satu acara yang bernama Indonesia sebagai Taman Dunia, Indonesia The World Park. Kami sebagai suku Betawi sangat gembira, sangat merasa terhormat, yang dimana kami mewakili kebanyakan dari masyarakat Betawi sangat berterima kasih atas apresiasinya. And to be honest with you all, I'm very amazed with Ricoh tagline because they are empowering the digital world. Jadi ini yang luar biasa. Mohon izin kalau memang ada salah itu milik saya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sampaikan pada kesempatan ini, bayangkan kepala-kepala daerah lain sangat menghargai kita semua, benar nggak? Tadi kami kedatangan tamu dari Tapanuli Utara, dari Maluku, dari Kepulauan Sula, dari Belitung, dari pemerintah pusat yang sangat menghargai kami, masyarakat Betawi, penggiat seni budaya Betawi, dan juga praktisi ekonomi Betawi. Dan kami ingin protes secara keras mengenai tingkah laku, Allahu a'lam kalau diizinkan, karena ini sudah benar-benar kebangetan. Gubernur kami yang ngaku-ngakunya dari awal ingin membantu kami, suku Betawi, tapi kenyataannya benar kagak bantu atau kagak? Kagak, kebanyakan kagaknya. Salah satunya adalah dengan ditandatanganinya pembentukan anggota Dewan Kesenian Jakarta
yang orang Betawinya ada berapa? Nih, ada keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 803 tahun 2020 tentang pembentukan anggota Dewan Kesenian Jakarta periode 2020-2023. Saya mau nanya, siapa aja orang Betawi yang ada di sini? Yang aneh tahu mah, yang aneh kenal secara pribadi juga cuman Bang Kojek. Nah, di sini Bang Kojek namanya Bang Amrullah. Itu yang aneh kenal. Yang lainnya nih kagak tahu nih. Betawi beneran atau kagak. Nah, jadi kami masyarakat suku Betawi Tulen, praktisi pegiat budaya, nanya sama Pak Gubernur, ini sampai kapan nih hal-hal seperti ini dibiarkan? Kami kaum Betawi memprotes keras. Seperti apa? Kalau dari segi seni budayanya aja kita Betawi tidak dilibatkan, apalagi di hal-hal yang lainnya. Jadi mohon izin, abangku janjinya Babe, aneh di sini cuma curhat doang. Aneh kagak main politik, cuman ini satu kesengsaraan yang kita ingin protes. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kalau ada kesalahan itu milik saya. Jangan lupa burung duri, burung terkukur. Kalau kita mandi jangan sampai nyemplung ke sumur. Apapun yang terjadi, kita masyarakat suku Betawi asli kudu bersyukur agar hati menjadi makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bamus suku Betawi 1982 merasa terhormat karena dipanggil dan diundang. Nah, sedangkan gubernur kita sendiri atau pemerintah kita sendiri kagak pernah mengundang kita, apalagi saya yang namanya Betawi Bangkit, boro-boro. Padahal kita selalu mandiri, selalu berdiri di atas kaki sendiri. Saya juga sudah mohon maaf, dalam acara ini saya tidak ingin jadikan sebagai panggung politik atau panggung protes. Ini hanya satu curhatan saja, karena kami merasa sangat bahagia dan terhormat bisa diundang ke dalam acara ini, yang dimana dari awal kegiatan Ormas Betawi Bangkit adalah mengkombinasikan seni, budaya, dan teknologi. Nah, Abang Po, Kancing Ababe bisa lihat yang namanya seni, budaya, dan teknologi itu kami kembangkan di Ormas kami yang namanya Betawi Bangkit. Dan kami di bawah naungan Badan Musyawarah Suku Betawi 1982, yang dimana Ketua Umumnya Bang Haji Oding, Sekjennya Bang Haji Iksan, kebetulan juga beliau di Forkabi, Ketua Majelis Adat kami Kong Haji Edi Narapraya, Sekretaris Majelis Adat kami Kiai Haji Lutfi, Imam Besar FBR. Jadi ini yang perlu dilihat. Di Ormas kami, di Bamus kami adalah perwakilan masyarakat Betawi yang paling besar. Ratusan ribu bahkan jutaan. Nah, tapi apakah pemerintah provinsi mendengarkan? Bukan saja keluhan, tapi bukan saja janji, tapi kerja nyata. Apalagi mengenai Perda Pelestarian Budaya Betawi nomor 4 tahun 2015. Kemana itu ingupnya? Kemana itu instruksinya? Kemana itu keputusan-keputusan untuk kita masyarakat Betawi? Jadi terima kasih Abang Po Janjing Ababe. Mudah-mudahan jangan lupa kita terus bergerak, kita terus mandiri, kita terus kerja. Al-harokah barokah, bergerak itu berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah.